wanitaku, salam wanita aja. Kali ini kita ketemu di dalam satu season yang baru. Saya ingin membagikan bagaimana setiap kaum wanita bisa menjadi wanita yang tangguh. Di bagian pertama ini kita mau bicara tentang stop bergosip. Wanita tangguh tidak suka untuk bergosip. Amsal 17 ayat yang ke-9. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih, tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa siapa yang menutupi pelanggaran, dia itu mengejar kasih. Sementara yang suka mengungkit-ngungkit alias bergosip, dia itu menceraikan sahabat karib. Gosip itu apa sih? Gosip adalah membicarakan tentang kejelekan seseorang, tentang kegagalan seseorang, tentang dosa seseorang, tentang keburukan seseorang, tetapi membicarakannya di belakang orang tersebut pada saat orang itu nggak ada, dan membicarakannya juga kepada teman-teman kita nih yang nggak ada hubungannya untuk menyelesaikan masalah tersebut atau nggak ada hubungannya terlibat di dalam masalah orang yang kita omongin. Itu namanya bergosip. Dan seringkali kita seneng banget untuk bergosip. Apalagi kalau kita yang di satu kelompok itu yang paling tahu ceritanya, yang paling tahu gosipnya. Rasanya kita tuh menjadi orang yang paling hebat karena semua mata memandang kita, semua telinga mendengarkan kita, dan kita akan lebih senang lagi pada saat teman-teman yang kita ajak ngomong bergosip ikut meresponi. Mereka menjawab, mereka menimpali, mereka bahkan berkata, aduh kurang ajar ya, aduh yang bener ya, udah gila ya, bukankah itu tambah heboh? Nah, padahal Tuhan melarang kita untuk bergosip. Di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat 29 berkata, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Ayat ini sedang berbicara tentang kedagingan manusia dan ada kata kefasikan. Kalau kita buka di dalam terjemahan bahasa Inggris lainnya, tahu nggak sih arti kata kefasikan? Tertulisnya apa di sana? Ternyata tertulisnya adalah gosip. Jadi gosip adalah bagian dari kedagingan, dan kedagingan itu adalah dosa, bukan? Jadi orang yang bergosip sebenarnya dia sedang melakukan dosa. Tuhan gak seneng kalau kita bergosip. Wanita tangguh, jangan izinkan mulut kita untuk bergosip. Untuk itu ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan tentang gosip. Gosip itu membawa kehancuran, akan terjadi perpecahan, akan terjadi salah paham, sehingga persahabatan bisa retak, hubungan bisa menjadi hancur gara-gara adanya gosip. Kita nggak mau dong menghancurkan hubungan orang lain, kita nggak mau dong hubungan kita juga hancur dengan orang lain. Bukan itu aja loh, ternyata waktu kita bergosip itu yang disenangkan adalah iblis. Iblis kan membawa berita kebohongan, dan iblis seneng kalau ngelihat kita juga membawa berita kebohongan. Karena kebanyakan yang namanya gosip, kebenarannya itu cuma sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali, tetapi sudah bertumpuk-tumpuk dengan segala macam kebohongan yang ada di dalamnya. Dan gosip itu menghancurkan kepercayaan. Pada saat kita udah mulai menggosipkan orang lain, tahukah kita ada pepatah yang berbunyi, he who gossip with you will gossip you. Artinya, orang yang bergosip sama kita, satu saat orang itu pun akan bergosip tentang kita. Jadi hati-hati, jangan pernah mau untuk bergosip lagi. So, wanita tangguh, bagaimana sih supaya kita bisa menghentikan gosip? Yang pertama, kita bikin keputusan untuk tidak mau lagi bergosip. Kita janji yuk sama Tuhan dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku ambil keputusan hari ini, aku gak mau ngeladenin lagi orang-orang yang bergosip, dan aku gak mau pakai mulutku untuk menggosipkan orang lain. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah, mari kita membayangkan orang yang kita omongin itu ada di sebelah kita. Walaupun orangnya nggak beneran ada, tetapi apakah kita akan tetap mempercakapkan orang tersebut jikalau orang itu ada? Pasti dong perkataan kita akan berbeda kalau orangnya ada. Jadi bayangkan dia ada supaya perkataan kita bukan perkataan yang menjatuhkan orang tersebut. Dan yang lebih lagi adalah
Bayangkan bahwa Tuhan ada di samping kita, mendengarkan apa yang akan kita ucapkan. Nah, kalau Tuhan yang udah ngedengerin kita, Tuhan yang ada di sisi kita, mana berani kita ngeluarin kata-kata yang menghakimi orang, kata-kata yang menjelekkan orang, bukan? Yang keempat, yang harus kita lakukan, stop bergosip tetapi ajak orang itu untuk mendoakan orang yang dia omongin. Yuk kita sama-sama doa, bilang gitu aja. Sehingga stop deh tuh yang namanya ngomongin jelek tentang orang lain dan kita membawa orang itu di dalam doa kita. Dan yang terakhir, kalau perlu, kalau memang kita dengar sesuatu dari orang lain dan kita kenal baik dengan orangnya, samperin orangnya, tanya baik-baik ke orangnya. Mungkin saja sebenarnya orang itu sedang membutuhkan pertolongan karena dia sudah melakukan sesuatu kesalahan atau sedang mengalami hal yang buruk dalam kehidupan dia. Jadi kita bisa jadi berkat buat orang tersebut, bukan? Nah, wanita tangguh, yuk hari ini pakai hidup kita untuk menjadi berkat dan bukan untuk bergosip. Oke? God bless you.